Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa bangsa yang besar bisa runtuh meski memiliki tentara yang kuat? Mengapa negara yang kaya raya bisa hancur meski hartanya melimpah? Atau mengapa kita yang hidup di zaman serba canggih ini justru sering merasa cemas dan kehilangan arah? Apakah pembangunan fisik berupa jalan tol dan gedung pencakar langit sudah cukup untuk menjamin kebahagiaan anak cucu kita kelak? Ataukah ada sesuatu yang hilang di tengah hiruk pikuk modernitas ini? Sejarah adalah guru yang kejam bagi mereka yang abai. Roma runtuh bukan karena kekurangan emas, tetapi karena keroposnya karakter warganya. Maka benarlah kata Bung Karno, bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan jiwa. Tanpa jiwa yang kuat, raga bangsa ini hanyalah cangkang yang kosong yang menunggu waktu untuk pecah. Kita sering mengejar apa yang bisa kita bangun, tapi kita lupa bertanya, manusia apa yang sedang kita bentuk? Sejatinya, bangsa tidak terdiri atas semen dan beton, melainkan 3 fondasi yang sering kita abaikan, yaitu iman, ilmu, dan akhlak. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Pilar pertama dan paling fundamental adalah iman. Di era ketika kebenaran seringkali dikaburkan oleh persepsi, iman hadir sebagai kompas batin yang tak terbantahkan. Iman bukan sekadar urusan sajadah. Ia adalah kesadaran tertinggi bahwa setiap tarikan napas dan langkah kaki kita berada dalam pengawasan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Iman adalah antitesis dari keputusasaan. Bangsa yang beriman pasti punya harapan. Tanpa iman, pemimpin mudah tergelincir menjadi tiran karena ia tidak ada lagi otoritas di atas dirinya. Namun, dengan iman muncul sifat muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi. Seperti kata Muhammad Hatta pada sila Pancasila yang pertama, yaitu bintang pimpinan, bintang yang memberikan arah bagi sila-sila di bawahnya. Iman membuat kita manusia yang jujur, bukan manusia takut pada hukuman manusia, tapi takut pada pengadilan Tuhan. Namun, saudara-saudaraku, iman tanpa ilmu akan membuat kita pincang. Iman memberikan kita arah, tapi ilmu memberikan kita cara. Berapa banyak niat baik hancur karena eksekusi yang bodoh. Berapa banyak sumber daya alam kita yang dikelola pihak asing karena kita kekurangan ahli. Allah menegaskan kedudukan ilmu dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. B.J. Habibie mengingatkan kita, jadilah mata air yang jernih bagi sekelilingmu. Agar kita menjadi mata air yang jernih, kita butuh kecerdasan. Kita butuh ilmu untuk mengolah tanah tanpa merusak alam. Kita butuh sains untuk mengobati penyakit tanpa membebani rakyat kecil. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, karena itu mandat bagi kita sebagai Khalifatullah fil ard, yaitu wakil Tuhan di bumi. Tanpa ilmu, kita akan menjadi peminta-minta di tengah ladang emas kita sendiri. Jika ilmu adalah senjatanya, maka akhlak adalah tangan yang memegang senjata itu. Ilmu pengetahuan tanpa akhlak adalah bencana yang sangat nyata. Bom atom, eksploitasi alam yang rakus, hingga korupsi yang terstruktur adalah hasil kecerdasan yang kehilangan nurani. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat kuat, sesungguhnya orang paling kucintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah orang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam konteks berbangsa, akhlak adalah integritas. Ia adalah disiplin saat lampu merah menyala, meski tak ada polisi. Ia adalah rasa malu saat mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Akhlak adalah perangkat keberagaman Indonesia agar tidak menjadi perpecahan. Jika iman adalah akarnya, ilmu adalah batangnya, maka akhlak adalah buah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling banyak gedung pencakar langitnya, tapi bangsa yang paling mulia budi pekertinya.
Maka, mari kita hentikan perdebatan yang memecah belah. Mari kita satukan energi mulai hari ini. Biarkan iman menjadi lentera dalam setiap putusanmu. Biarkan ilmu menjadi senjata tajam dalam perjuanganmu. Dan biarkan akhlak menjadi cermin yang memantulkan kebaikan dalam setiap langkahmu. Ingatlah, sejarah tak pernah mencatat bangsa-bangsa pandai mengeluh, tapi bangsa yang berani bermimpi, berani belajar, dan berani berakhlak mulia. Kita punya semuanya. Kita punya iman yang kuat, warisan ilmu dari para leluhur, dan kearifan akhlak yang melekat pada Pancasila. Maka, mari kita hentikan perdebatan yang memecah belah. Mari kita satukan energi mulai hari ini. Biarkan iman menjadi lentera dalam setiap putusanmu. Biarkan ilmu menjadi senjata tajam dalam perjuanganmu. Dan biarkan akhlak menjadi cermin yang memantulkan kebaikan dalam setiap langkahmu. Jangan biarkan api harapan itu padam. Jangan biarkan semangat persatuan itu luntur. Mari kita tatap masa depan dengan penuh keyakinan. Bersama kita wujudkan mimpi para pendiri bangsa. Bersama kita jadikan Indonesia bukan sekedar negara, melainkan mercusuar peradaban dunia. Kita adalah Indonesia dan inilah saatnya kita melahirkan bangsa yang bermartabat. Untuk Indonesia Jaya!